Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri Husnul Khatimah yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi atau pengertian hadis. Adapun pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan dengan pembahasan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini meliputi 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama, hadis mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah disebutkan ada perintah tentang melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini ada perintah untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, yang kemudian dikuatkan juga oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyami, faqala syahra ramadana illa an tatawwa'a syai'an. Sahabat bertanya, kabarkanlah kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu puasa di bulan Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah. Singkatnya, perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan yang ada di Al-Quran ini dikuatkan juga oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua, yaitu hadis memerinci ayat yang masih mujmal atau umum. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat atau perintah yang sifatnya masih umum. Contohnya, di dalam Al-Quran itu banyak perintah tentang atau untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi di dalam Al-Quran sendiri itu tidak ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang tata cara sholat secara detail. Adapun tata cara sholat ini itu dijelaskan secara lengkap dan diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya atau singkatnya, perintah salat di dalam Al-Quran itu tidak ada tata caranya. Dan tata caranya itu ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi hadis yang ketiga, yaitu atau fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga, yaitu hadis menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Ada hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, tetapi ada juga yang
hukum tersebut justru ditetapkannya ada di dalam hadis. Karena hadis ini merupakan sumber kedua ajaran Islam, maka di dalam hadis juga maka hadis juga itu merupakan hukum. Contohnya itu di dalam Al-Quran itu tidak ada larangan untuk memakan burung yang berkuku tajam. Akan tetapi dalam salah satu hadis Nabi itu disebutkan bahwa kullu dzinabin minas sibai fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Singkatnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga ini adalah di dalam Al-Quran tidak ada hukum tentang larangan untuk memakan binatang yang bertaring, tetapi di dalam hadis Nabi itu ada larangan untuk tidak memakan binatang yang bertaring. Artinya, sekalipun tidak ada di dalam Al-Quran tentang larangan untuk memakan binatang yang bertaring, tetapi kita dilarang untuk memakan binatang yang bertaring tersebut karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larangannya ada. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran yang keempat yaitu hadis membatasi keumuman Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa hukum yang bentuknya masih umum, kemudian dikhususkan atau dibatasi keumumannya lewat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan bahwa ada perintah untuk melaksanakan sholat Jum'ah bagi kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang mukim, itu tanpa terkecuali. Akan tetapi dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwa ada beberapa orang atau beberapa golongan orang yang tidak diwajibkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Beliau bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Artinya, sholat Jum'ah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya atau budak, yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil, dan yang keempat orang sakit. Singkatnya, bahwa sholat Jumat itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin, akan tetapi ada pengecualian, tidak wajib sholat Jumat bagi 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit.
Jadi sekalipun mereka tidak melaksanakan sholat Jumat, itu tidak wajib, tidak berdosa. Demikian pembahasan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Ada 4 poin tentang fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam, yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dengan demikian, Al-Quran merupakan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab agama samawi yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat atau kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Bahkan mungkin di dalam Al-Quran itu terdapat ajaran-ajaran para nabi terdahulu, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, yang sudah disempurnakan sehingga, atau yang paling sempurna, sehingga ini berfungsi sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam adalah sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Dengan demikian, umat Islam itu memiliki sumber hukum yang pertama atau yang utama, yaitu Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran itu sudah meliputi semua aspek kehidupan, terutama terangkum dalam 3 hal, yaitu masalah akidah, masalah syariat, dan masalah akhlak. Kemudian fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam yang ketiga, yaitu hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Maka dengan demikian, hadis terdapat di dalamnya hukum-hukum yang kadang menguatkan atau menegaskan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, dan terkadang juga menetapkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Dan semuanya diakui, terutama hadis itu ada 2 kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab sahih atau kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam yang keempat, yaitu hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami Al-Quran. Dengan demikian, maka karena di dalam Al-Quran itu ada beberapa ajaran atau beberapa hal yang kadang kurang difahami, maka itu bisa kembali atau merujuk untuk pemahamannya ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian untuk pembahasan materi Al-Quran hadis pada pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.